Swastiastu, perkenalkan nama saya Nia Martina Yopa. Saya dari Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan. Di sini saya akan membahas tentang materi perubahan kurikulum Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan. Pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang Merdeka Kampus dan Merdeka Belajar. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi, dikembangkan oleh sikap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, wajib membuat mata kuliah yang pertama yaitu pendidikan agama, yang kedua pendidikan Pancasila, yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan, dan yang keempat yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Berdasarkan pada UU PT nomor 12 tahun 2012, Peraturan Presiden nomor 8 dan Permendikti nomor 55 tahun 2017, semestinya beberapa yang harus diambil. Yang pertama yaitu revisi kurikulum tahun berjalan, rekonstruksi bahan kajian khususnya pada prodi pendidikan, mengimplementasi visi universitas atau institut ke dalam CPL. Keempat yaitu menyediakan mata kuliah lintas prodi yang bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Yang berikutnya itu definisi konsep masing-masing bahan kajian. Bahan kajian inti keilmuan adalah aspek ontologi keilmuan suatu disiplin keilmuan atau prodi. Iptek pendukung adalah ilmu pengetahuan yang difungsikan sebagai divisi epistemologi untuk mengembangkan ontologi suatu disiplin keilmuan. Perciri prodi atau institut adalah penerapan beberapa aspek ontologi disiplin keilmuan atau prodi. Disiplin keilmuan yang menjadi perciri harus gayut dengan inti keilmuan tersebut. Selanjutnya, mengenal kemerdekaan belajar kampus merdeka. Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Tugas pada prodi atau studi yang pertama yaitu menyusun dan atau menyesuaikan model implementasi kampus merdeka. Yang kedua yaitu memfasilitasi yang akan mengambil pelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Menawarkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang keempat yaitu melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Tujuan mata kuliah yang merupakan mata kuliah profesi akademik kependidikan untuk prodi pendidikan yang meliputi wawasan kependidikan, perkembangan peserta didik, belajar dan pembelajaran, kurikulum, strategi pembelajaran, asemen dan evaluasi pembelajaran. Perubahan kurikulum berdasarkan pohon keilmuan seni. Kurikulum merupakan suatu komponen yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena kurikulum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafah bangsa, yaitu pendidikan yang nasional, harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Perubahan kurikulum tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan
masyarakat, serta kemajuan iptek. Jika kurikulum suatu negara bersifat statis, tidak mengalami perbaikan dan pembaharuan, maka hasil dan proses penyelenggaraan pendidikan atau outputnya akan sulit menghadapi berbagai masalah kehidupan, serta tidak ada bersaing di segala bidang. Keilmuan seni filsafat sebagai ilmu the mother of classes. Filsafat telah menunjukkan diri sebagai kekuatan yang mengandung benih-benih pemikiran keilmuan, mengalir dan menyusui bayi ilmu, dan terus membina perkembangan ilmu menjadi cabang dan ranting-ranting keilmuan. Ada beberapa prinsip-prinsip filosofis dalam mengerjakan ilmu atau kegiatan keilmuan. Filsafat hendak menunjukkan bahwa pemikiran atau pengetahuan itu selalu punya dimensi yang paling bertautan, yaitu yang pertama, dimensi aktif untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keingintahuan manusia dalam sebuah konstelasi peradaban yang luas dan luhur guna membangun kehidupan secara nyata. Yang kedua yaitu dimensi kreatif dengan tujuan untuk mengolah budi atau kecerdasan seseorang mampu melakukan imajinasi teori, mengubah fakta menjadi permasalahan dan terobosan penyelesaian dan dalam berbagai lakon aktual. Yang ketiga yaitu dimensi kontemplatif untuk mengontrol dan mengendalikan pikiran atau pengetahuan itu sendiri sehingga tidak terjebak dalam permainan arus keinginan dan kejahatan. Wilayah keilmuan seni, sejarah seni, estetika, kritik seni, antropologi seni, sosiologi seni, psikologi seni, filsafat seni, dan manajemen seni. Ilmu-ilmu seni tidak hanya bergerak dalam wilayah teoritik semata. Kajian yang bersifat lintas disiplin menjadi salah satu kunci penting terkait dengan wilayah pemberdayaan masyarakat. Ilmu-ilmu seni yang berhubungan dengan seni sebagai terapi atau dalam wilayah pendidikan seni sebagai ruang pembentukan kreativitas. Dalam rangka membina dan memberdayakan seni tradisi Indonesia, maka dibukalah sekolah-sekolah seni, perguruan tinggi atau PT seni. Ada pula universitas-universitas umum yang mengasuh ilmu seni seperti UGM, ITB, dan hasil pengembangan IKIP, tetapi memelihara program kependidikan seni atau kesenian yang diintegrasikan ke dalam jurusan Sendra Tasik. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang lebih memperluas cakupan strata S2 atau S3 di bidang seni, yaitu didirikan program studi penciptaan dan pengkajian seni, pendidikan seni, ilmu seni. Tujuannya adalah untuk membentuk wadah yang lebih luas dalam menimba lulusan strata 1 di bidang seni. Berikutnya itu pendidikan seni pertunjukan. Kurikulum pendidikan seni pertunjukan disusun dengan menitik beratkan kepada proses pembelajaran, integrasi, dan berorientasi kepada kepotensi terfokus pada pendidikan 3 bidang seni yakni drama, tari, dan musik. Program studi ini diperuntukkan bagi yang menyukai seni sekaligus memiliki jiwa pengajar. Banyak yang menganggap pendidikan seni tidak penting, padahal seni adalah warisan kebudayaan negeri yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Karenanya Indonesia membutuhkan para pengajar untuk guru-guru seni yang dapat mentransfer nilai-nilai kebudayaan yang terkandung dalam seni itu sendiri pada anak-anak melalui pendidikan. Selanjutnya pengembangan kurikulum pendidikan seni. Pembahasan tentang kurikulum mungkin tak banyak orang yang berpikir tentang pengembangan kurikulum di bidang seni, padahal hal tersebut sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pendidikan tinggi seni memiliki peluang yang sangat strategis untuk menciptakan individu-individu yang kreatif dan inovatif. Jika dirancang dan dilaksanakan berdasarkan perkataan yang akademis, lingkungan belajar yang fleksibel, proses pembelajaran yang unik, dan lain sebagainya,
Pemedahan kurikulum bidang seni sangat diperlukan saat ini karena kesenian menyangkut jati diri bangsa. Kesenian mencerminkan karakter bangsa Indonesia, walaupun kesenian bangsa Indonesia beragam, tetapi memiliki ciri khas dibandingkan kesenian negeri lain. Kurikulum seni dapat merespon perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dapat merespon perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum pendidikan seni dan keagamaan. Kurikulum pendidikan seni sangat berorientasi nasional dengan penekanan pada penguasaan keterampilan menggambar yang sangat relevan dengan bidang kenangan dan industri kecil. Pada masa ini, pelajaran seni rupa atau karena dianggap tidak memiliki nilai strategis, upaya itu tidak dilakukan sehingga para guru membuat acuan berdasarkan interpretasinya masing-masing dan kecenderungan mengikuti pola kurikulum sebelumnya. KTSP adalah kurikulum yang memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Guru dituntut untuk menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD ke dalam sejumlah kegiatan pembelajaran yang dianggap sesuai dengan kemampuan siswa yang dihadapinya. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Kompetensi inti pertama berisikan sikap religius, yang kedua berkenaan dengan sikap personal dan sosial. Kompetensi inti ketiga berkenaan dengan muatan pengetahuan, fakta, konsep, prinsip. Sedangkan kompetensi inti keempat berkenaan dengan keterampilan. Mencermati tentang mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum, terdapat sejumlah mata pelajaran yang salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan seni, budaya, dan prakarya. Uraian bahasanya, mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya ini terdiri dari bahan ajaran pendidikan seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan prakarya. Seni budaya dan prakarya adalah salah satu bagian dari struktur dan muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Demikian penjelasan tentang materi perubahan kurikulum Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.